Sampah itu persoalan global. Dunia hari ini juga dipusingkan oleh sampah. Mau diapain tuh sampah? Toh ujung-ujungnya akan kembali ke sampah. Sangat dibutuhkan untuk menangani sampah ini ya partisipasi publik. Ya saya sepakat bahwa sampah ini tanggung jawab bersama. Misalnya di setiap kecamatan itu dibuatkan alat pengelolaan sampah plastik. Itu keren itu. Keren itu. Tolong diusulkan. Tolong diusulkan ya. Tolong suara rakyat diusulkan. Iya. Halo sedulur Kompas TV, alhamdulillah bisa jumpa kembali dalam podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur, tentunya persembahan Kompas TV independen terpercaya. Nah, kita kalau bicara soal sampah, begitu dengar kata sampah, apa yang dipikirkan? Limbah, aroma, merusak pemandangan, bikin gak nyaman. Padahal kita sudah hidup di era di mana teknologi membuat sampah apabila dikelola dengan baik itu menjadi berkah. Nah, episode kali ini akan sangat spesial sekali karena bersama saya telah hadir sosok istimewa. Kita akan bicara bagaimana menata sampah menjaga Lumajang. Jadi secara umum kita akan bicara Jawa Timur, tapi secara spesifik kita akan bicara bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan dukungan kawan-kawan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk Dapil Lumajang, bisa mengelola sampah dengan bijaksana bersama dengan warga. Hari ini spesial karena bersama saya sudah hadir tamu istimewa. Beliau adalah, ini kalau bicara putra daerah dari Kabupaten Lumajang, kelahiran tahun akhir 70-an, lebih tepatnya 1979, juga ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang. Saya konfirmasi dulu, masih ketua DPC PKB nggak ya hari ini ya? Karena saat ini beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya dari fraksi PKB, Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Dari awal memang sudah terjunnya ke PKB. Iya, ini agak ngeredek sih. Ya. Kamera, pengen denger cerita dari Pak Anang. Hostnya cantik. Aduh, terima kasih Pak. Jadi bikin. Kalau perempuan harus mengupayakan cantik. Ya. Gimana nih Pak Anang? Tapi ngomong-ngomong, hari ini tadi sebelum kita ketemu di studio, Bapak perjalanan dari Lumajang ke sini ya? Iya, dari Lumajang ke sini. Tapi kan sekarang sudah ada tol. Jadi relatif lancar. Kecuali emang yang ini ya. Leces ke Lumajang. Ya, tapi betul. alhamdulillah ini jalannya udah lebar. Alhamdulillah. Kan memang ada pasar Ranu Yoso itu, iya, pasar betul. pisang, pasar Keraksaan ya? buah-buahan yang itu. Yang rame itu panen pisang di situ. Bukan Keraksaan. Oh, di mana Pak? Yosowilangun. Sowilangun. Ranu iya. Yoso. Ranu Yoso. Itu kan pedagang kadang-kadang itu, tumpah sampai ke jalan. Iya, betul. Iya. Tapi alhamdulillah itu yang lancar. kadang bikin macet tapi sudah ada jalan alternatif yang mempercepat kita. Betul. Dan alhamdulillah ya, tol itu sangat berpengaruh sekali buat warga Surabaya yang sering wirawiri ke Jember, ke Lumajang, arah Situbondo. Betul. Oh, sangat membantu. Sangat membantu sekali. Wah, ini saya jadi apalagi kita yang masih belum punya tempat tinggal di Surabaya begitu ya. Untuk Bapak, wirawiri dari Lumajang ke Surabaya ke Lumajang. Rasanya dengan tol sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu. Bapak boleh lebih dekat ke mikrofon saya gitu supaya ya? dengar suara Bapak dengan lebih jelas. Ya. Alasan kenapa tidak memilih punya tempat tinggal di Surabaya? Ada alasan yang spesifik gitu? Memang pengen sering pulang ke Lumajang atau ya karena lebih dekat dengan warga dan keluarga? Iya, yang ya tentu karena saya masih ketua partai di Lumajang. Itu alasan utama. Nah, tentu harus sesering mungkin hadir. Sesering mungkin hadir bersama masyarakat, bersama konstituen. Karena kan kerja politik sebagai ketua partai itu kan hampir seluruh waktu itu kan tercurah untuk kepentingan masyarakat. Kadang kalaupun di Lumajang, kadang waktu untuk keluarga pun sangat-sangat terbatas. Ini bahkan lebih banyak waktu berangkat pagi begitu kan, berangkat pagi anak-anak masih tidur, kemudian pulang anak sudah tidur lagi. Termasuk hari ini ya, iya. Berangkat anak-anak belum bangun ya. Iya, kadang ketemu tiba-tiba panggil Abi loh, anak saya sudah bisa ngomong. Begitu Mbak. Saking ngurus warganya, ngurus masyarakatnya. Iya.
saya pengen tarik dulu ke awal kehidupan atau masa kecil sosok Pak Anang muda. Karena saya tahu Bapak nyantri ya di Pondok Pesantren Nurul Jadi Paiton. Waktu itu kalau saya boleh tahu, pilihan untuk nyantri datang dari diri sendiri atau dukungan atau bahkan tuntutan dari keluarga? Awal mulanya. Iklim keluarga sih, karena rata-rata keluarga saya itu keluarga pesantren. Jadi belajarnya Bapak saya, ibu saya ya jebolan pondok pesantren. Kemudian hari-hari, karena bapak saya guru ngaji, hari-hari dari kecil itu tidurnya di langgar. Jadi kalau dulu zaman generasi saya itu ada istilah artula, Mbak, arek turu langgar. Arek turu langgar. Iya, arek turu langgar begitu. Jadi kita hari-hari di musola, berkehidupan di musola bersama kawan-kawan yang sebaya. Sekolah, kemudian malam ngaji, kemudian tidurnya di musola, pagi pulang, kemudian berangkat sekolah dan begitu. Begitu siklusnya. Itu bahkan sebelum Bapak bergabung di Pondok Pesantren di Paiton. Ya. Dari kecil memang. Saya di Paiton itu di Nurul Jadid itu Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. SMP. Ya. Itu baru dikirim bapak ke pesantren Nurul Jadid. Karena memang ini ya kakak sudah di pesantren, sehingga ya setiap kali saya diajak ngirim kakak ke nganter kakak ke pesantren, ngirim dulu, Mbak. ngirim karena betul-betul dititipkan, dipasrahkan, terus nggawa bontot sembarang ngalir. Iya, bontot dari rumah itu kan. Ngerti bontot nggak? Bontot ngerti. Iya, ngerti toh? Ngertos. Nah, itu biasanya nasi yang digulung gitu kan. Nasi digulung itu lumayan awet, Mbak. Bisa Pake 2 hari pisang. masih. Nah, betul. Daun pisang, nasi dimasak, digulung daun pisang, kemudian dikukus meneh. Nah, itu keawetannya biasanya sampai 2 hari. Dan lauk-lauk kering itu biasanya disiapkan sama ibu. Nah, itu kan hampir tiap bulan itu bapak ngirim kakak, kemudian saya diajak. Pada saat itu kan ya, Pak Anang masih SD ya, tapi sangat, memori itu melekat ya, mengantar sangat memorable, sangat memorable. Jadi, oh ya, saya setelah lulus SD saya akan ke pesantren. Karena sudah akrab dengan kehidupan di pesantren. Ngaji, kemudian dari kecil turu langgar, cuci baju sendiri, begitu kan rasanya kok ya sangat familiar dan nyaman. Sangat nyaman. Jadi tidak ada tuntutan. Pak Anang kecil lulus SD memang sudah terpikir saya akan melanjutkan studi ke pesantren sebagaimana kakak dan keluarga. Iya, sebagaimana kakak, keluarga dan lingkungan. Nah, karena trennya waktu itu lulus SD begitu ya ke pesantren. Ada teman-teman itu sebelum SD lulus sudah di pesantren anak-anak begitu kan. Jadi kalau misalnya puasa kita biasanya kan ketemunya di musola tuh. Ketemu di musola, kemudian sedikit ada kompetisi. Kompetisi hafalan, hataman? Iya bukan, awakmu wis tutuk endi ngajine begitu kan. Ya biasanya kan kawan-kawan yang dari belajar. Kecil yang dari kecil di pesantren itu ya kemampuannya di atas kita-kita yang ngajinya di musola. Itu yang menjadi trigger atau pemicu semangat Pak Anang pada saat itu memutuskan, oke, saya memilih melanjutkan studi karena memang secara pribadi lingkungan semua suportif. Ketika kemudian bergabung Sanawiyah, itu berarti kan umur 12-13 tahun ya? Ya, 11-12 lah. 11-12 ya? Zaman dulu soalnya 6 tahun udah kelas 1, kelas 2 SD. Zaman sekarang 7 tahun. Iya. Pak Anang? Dulu SD saya itu enggak ini sih, Mbak. Karena bapak saya seorang PNS, guru agama di bawah Kemenak, kemudian ngajarnya di desa kita tinggal. Dan ya dari kecil kan juga begitu juga. Ikut bapak ngajar begitu kan, karena memang dekat. Kemudian belum usia kita masuk sekolah, kita masuk sekolah. Sudah belajar sekolah. Iya, begitu. Itulah kenapa dalam usia yang relatif muda sudah masuk SD, kemudian dalam usia yang relatif muda sudah bergabung di Sanawiyah. Iya, bergabung di Sanawiyah. Kira-kira begitulah. Mondok. Dulu kan nggak ini sih, nggak wajib banget untuk masuk TK, belum ada PAUD kan. Betul. Zaman kita itu. Betul. Ya udah sekolah itu ya SD gitu. Begitu masuk pondok,
hal pertama yang dirasakan? Sebelumnya kan walaupun sering turu di langgar, tapi kan tinggalnya masih sama bapak sama ibu. Iya. Begitu mondok, udah boarding school nih, asrama, mau nggak mau seharian berkegiatan di situ, teman-teman di situ, pendamping di situ, pembina di situ, ustadz di situ gitu. Kaget nggak? Enggak sih. Tapi Nggak ada yang culture shock? iya. Ya, karena tadi itu Sudah saya terpola. sudah biasa tidur di musola bersama kawan-kawan, kemudian sering diajak bapak ngirim kakak, sehingga ya biasa aja berteman dengan kawan-kawan dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, dari Nusa Semua Tenggara budaya Timur, di situ. di Indonesia situ. ada di situ. Iya, dari anak-anak hampir di seluruh Indonesia ketemu di situ, sehingga ya, wah ini pesantren ternyata kosmopolit, gitu kan. Luar biasa. Ya, di situ ada banyak suku, ada banyak Karakter, anak-anak budaya. dari berbagai daerah yang kita ketemu di dalam Satu naungan tempat pondok pesantren. pesantren. Untuk belajar hal yang sama, agama. Untuk hal yang sama, belajar agama dan pengetahuan yang lainnya. Saya tertarik dengan statement Pak Anang ini karena ada situasi di mana orang tua tidak mempersiapkan anak secara mental, lalu tiba-tiba mengirim anak ke pesantren dalam situasi anak dalam keseharian sangat bergantung tanda petik kepada keluarga. Saya ini, Mbak, dan itu mengejutkan. Jadi cerita Bapak ini betul-betul mencerahkan. Ada begini lagi, Mbak, yang ini ke hati saya. Apa keprihatinan, terenyuh begitu ya? Ya, ada gimana gitu ketika ada banyak kepala, ada banyak mata, ada banyak telinga yang underestimate terhadap pesantren. Pas beberapa tahun yang lalu, ada seorang Buddha, seorang Chinese yang datang ke rumah saya, mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Pak, Masya Allah. Betul. Non-Muslim, Pak? Iya. Kemudian saya tanya, kenapa harus pesantren? Iya. Ternyata cucunya itu sekolah di sekolah 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, terus bahasa Indonesia. Nah, dari TK sudah dididik 3 bahasa itu kan di sekolah yang international school, sekolah modern. Kemudian yang gurunya yang ngajar bahasa Mandarin itu pakai jilbab. Yang ngajar bahasa Inggris juga pakai jilbab. Ditanya sama bapak ini, Mbak, sampean ini sekolahnya di mana? Di pesantren, Pak. Loh, iya, di pesantren. Padahal pengajar bahasa Mandarin pengajar bahasa Inggris, iya, betul. Keduanya berhijab. Iya, kemudian kuliahnya di mana? Saya kuliah di Wuhan. Kemudian yang satunya Wuhan University. Ya, Wuhan University. Kemudian yang satunya di Shanghai kalau tidak salah. Sama-sama di Tiongkok. Nah, sementara ponakannya mau masuk Wuhan aja nggak keterima. Tidak berhasil ini diterima. Anak pesantren dapat beasiswa penuh, bisa sekolah di Wuhan, bisa dengan kuliah di Shanghai. Nah, itu yang kemudian semacam titik balik ya, pemantik. Merubah perspektifnya tentang pesantren. Seorang Chinese, seorang beragama pengusaha, Buddha. beragama Buddha, mengikhlaskan tanahnya untuk dijadikan pesantren. Nah, itu Masya Allah, berarti pesantren sangat prospektif untuk anak-anak kita, untuk generasi Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik. Luar biasa. Ini satu cerita yang sangat menarik, Pak Anang. Enggak, benar itu. Iya. Cerita nyata yang luar biasa ya, menggetarkan. Saya tuh kaget. Masa sih? Ya. Ternyata ya itu tadi itu ceritanya. Ya, karena kemanusiaan, pendidikan, kesejahteraan sosial itu tidak memandang suku, bangsa, agama. Ya, kebetulan saya di Lumajang itu kawan-kawan ya, saya kumpul dengan pendeta, kumpul dengan para dukun Hindu. Kebetulan kan Lumajang itu ada di lereng Semeru. Ya. Sangat multicultural sekali. Keluarga Tengger itu kan mengitari Semeru, ada di Malang, di Lumajang, di Probolinggo, di Pasuruan. Nah, saya akrab dengan mereka.
Saya kerap dengan Jadi sering mereka. diskusi lintas agama juga dengan kawan-kawan. Betul, dengan di kawan-kawan sana. pemuda Hindu, dengan romo-romo dukun Hindu, kita sering bertukar pikiran. Ketika Bapak masuk ke pondok pesantren di usia yang boleh dibilang muda atas pilihan pribadi yang didukung keluarga, apa yang paling berkesan yang Bapak pelajari selama di pesantren? Kebetulan saya ini kan Mbak, dari kelas 3 itu sudah masuk madrasah diniyah. Madrasah diniyah di tempat kakek. Jadi ada madrasah diniyah itu ya sejajar lah, atau kurikulumnya sama dengan pesantren. Jadi kayak misalnya belajar ilmu alat, nahwu, sorof, grammarnya, bahasa Arab, kita sedikit-sedikit sudah kenal. Bahkan saya kelas 6 itu sudah jurumiyah. Jadi ketika masuk pesantren, otomatis saya mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah saya belajar dari kelas 3 sampai kelas 6 SD itu. Nah, kemudian dampak negatifnya saya jadi nakal. Karena ngerasa udah ngerti ilmunya. Iya, gitu. Kebetulan Explore yang lain ya Pak ya. Kebetulan di Nurul Jadid itu, di Python itu, di desa Tanjung itu pesisir. Ada pesisir namanya Grinting. Nah, saya lebih suka ikut nelayan, cari ikan. Jadi kadang saya bisa nginep seminggu di rumahnya nelayan itu untuk membersamai nelayan cari ikan. Atas izin ya pengasuh tentu pondok? ya enggak pasti tidak diizinkan oleh pondok karena kenakalan kita aja. Saya itu ikut nelayan, ikut kapal melaut, ikut perahu kecil itu, mulai dari mabuk yang mabuk laut ya, ini dengan kondisi ombak isi ya. perut dikeluarkan semuanya kayak diaduk itu. Gitu ya. Betul, sampai bisa sholat di atas perahu itu Mbak. Sampai iso goreng tempe, goreng dengan tenang di atas perahu berkegiatan. Betul, saking dari seringnya, mulai dari mabuk laut yang luar biasa sampai terbiasa dengan kehidupan ombak di laut itu. Wah. Nah, itu nakal tapi ada sisi lain kehidupan yang dipelajari, yang didalami. Kita pelajari. Betapa para nelayan kita itu berjuang melawan ombak, atau paling tidak bersahabat dengan ombak untuk mencari sesuap nasi. Itu salah satu momen ya berkesan selama di pesantren. Tapi saya penasaran, pendidikan apa yang paling jadi favoritnya Pak Anang kalau di pesantren dulu? Karena tadi secara keilmuan sejak diniyah sudah belajar di tempat kakek, begitu masuk sanawiyah, Nurul Jadid, Python, Bapak ada sisi kejenuhan karena mempelajari hal yang serupa, tapi ada sesuatu lain yang Bapak cari dan Bapak temukan di situ selain lingkungan kebersamaan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Saya di pesantren itu kenal dengan sastrawan-sastrawan besar. Yang sekarang dari menjadi tulisan-tulisannya, Cak Nun, Wendra. Tulisan-tulisan yang dari dijumpai di perpustakaan pesantren. Kita jumpai di perpustakaan. Tulisan siapa yang paling disuka? Yang paling berkesan sampai dengan hari ini? Tulisan siapa? Ada banyak. Banyak sekali. Ya, banyak ada bacaan. Umar Khayyam, ada W.S. Rendra, ada Ainun Najib. Itu sastrawan dan budayawan besar yang buku-bukunya kita jumpai di perpustakaan pondok pesantren. Sehingga ya sedikit-sedikit begini ya bisalah baca puisi, tahu sedikit tentang sastra dan kesusastraan gitu kan. Nah, itu yang di luar yang dipelajari secara utama ya dari sisi agama ya. Kita belajar kehidupan ini dengan indah dan nyaman melalui puisi-puisi mereka, melalui tulisan-tulisan sastra mereka. Itu kan nyaman begitu Mbak. Ya. Dari memberikan satu perspektif literasi yang begitu berat, kemudian dikemas jadi sastra. Kayak misalnya Dunia Sopi, kita belajar dasar-dasar filsafat dari novel, dari cerita yang tampak ringan, padahal, gitu kan. Nah, begitu kan. Nah, kita kenal tasawuf dari puisi-puisi sastrawan-sastrawan besar itu.
Ya paling tidak itu kan Membentuk membentuk karakter, selera, bacaan, cara begitu. berpikir. Yang paling menjadi garis merah dalam pikiran dan hati saya, Apa itu? dunia itu sementara, akhirat selamanya. Sehebat apapun capaian kita tentang dunia, sehebat apapun harapan kita untuk mencapai kehidupan dunia ini, itu hanya sementara. Tidak ada pencapaian tertinggi di dunia yang kekal ya? Ya, betul. Artinya dunia ada di bawah telapak kaki kita. Akhirat yang selamanya. Itu yang jadi menjadi pegangan, pedoman, yang value. Jadi pedoman, jadi value dalam hidup saya. Wah, mengaku nakal tapi bacaan-bacaan luar biasa, mengaku nakal tapi mendekatkan diri dengan masyarakat. Mengaku nakal, tapi hari ini tercatat sebagai salah satu anggota legislatif yang ingin memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebanyak-banyaknya orang lain. Sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Pak Anang, apa yang membuat seorang Anang kemudian tertarik terjun ke partai politik? Perjalanannya seperti apa? Apakah jalur organisasi terlebih dahulu atau bagaimana? Dalam kehidupan demokrasi, dalam tata kehidupan nation state kita, politik adalah kawah condro di muko dalam kehidupan ini. Apa yang hari ini tidak ditentukan oleh kebijakan politik. Taruh satu misal, kita hidup di negara berkembang dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Tinggal di satu daerah yang kemampuan APBD-nya 2,1 triliun yang bernama Lumajang. Kadang orang yang di Jakarta aja tidak tahu Lumajang itu di mana. Begitu. Atau Semeru lebih populer daripada Lumajang. Semeru lebih populer dari Lumajang. Padahal lokasi tambah Semeru lagi sekarang Tumpak Sewu lebih populer dari Lumajang. Kayaknya sekeras apapun kita bekerja, mau berbisnis apapun, sak monopolinya kita untuk menyamai Bill Gates, menyumbang dan mendonasikan sebanyak-banyaknya harta kekayaannya, kayaknya gak nutut. Atau barangkali kita mau berbuat misalnya kayak Mani, membangun kotanya dengan prestasinya main bola. Saya tidak berkemampuan di situ. Yang sangat bisa itu dan sangat mungkin masuk di jalur politik praktis dan menjadi legislatif. Menjadi legislatif karena di situ saya bisa intervensi kebijakan, sehingga kalau satu misal ada sekolah yang tidak layak untuk ditempati, nah di situ kita bisa intervensi melalui anggaran pemerintah, melalui APBD. Nah saya pikir ini ini jalan untuk berbuat sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Ada misalnya jalan yang sudah tidak layak. Nah, kita kalau dari dompet kita rasanya tidak akan pernah cukup. Akan pernah cukup. Kalaupun kita paksakan, pasti kita Ngos-ngosan. Tidak boleh pulang ke rumah sama istri kita, karena itu jatah bertahun-tahun untuk keluarga kan begitu. Iya. Sangat dipahami perspektif ini. Dan saya penasaran, berawal dari pondok, keluarga latar belakang pendidik bidang agama, guru agama, pesantren. Apa yang kemudian pertama kali membuat Pak Anang menginjakan kaki di politik? Saya dengar kawan-kawan lain, khususnya PKB berangkat dari organisasi. Jadi perasaan nyaman sama juga. Iya, bapak saya seorang kader NU, seorang aktivis NU di tingkat kecamatan. Kemudian, tapi tidak bergabung dengan partai, Bapak? Ya belum masih waktu itu. Pada saat itu kemudian, kader NU. Jadi lingkaran organisasinya kemudian
ada kita bergabung di pengurus partai di tingkat desa. Di tingkat desa itu juga ini Mbak, dulu itu zaman Orde Baru, hampir seluruh PNS itu kan diperintah untuk masuk. Tercatat untuk bergabung di Golkar. Ya, golongan karya. Bapak saya komisaris. Golkar. Nah, ketika PKB berdiri, karena beliau aktivis pengurus NU, kemudian pecinta Gus Dur, maka ikut mendirikan PKB di desa. Lumajang. Oh, di desa itu? Saya. Nah, saya masih ingat itu. Bener itu momen berarti tahun 98, 98, 99. Nah, karena memang sumber daya di tingkat desa itu ya akan kekurangan ya. Kelihatan saya yang sedikit kadang gantiin bapak ceramah di masjid, di musola, wis anggitane wah iki iso lah. Jadi pengurus partai. Saya zaman itu sudah dimasukkan di kepengurusan di tingkat ranting. Di usia berapa waktu itu? Dari tahun kelahiran tahun 79, tahun 98, berapa ya? 20, 21 lah. 21. Yang saya ingat itu Mbak, bapak itu kan ternyata juga dimasukkan di kepengurusan PKB tingkat ranting itu. Suatu hari mungkin ada yang melaporkan ke Kemenak, Depak zaman itu. Nah, sehingga bapak dipanggil oleh kepala Kemenak, menghadap kepala Kemenak. Saya ngantar bapak. Bapak itu dimarahin benar. Dimarahin karena pilihan politik. Iya, karena PNS. Posisi, kemudian dia secara bagian dari inisiator untuk pendiri di wilayah desa. Nah, betul, dan secara tertulis dia namanya tercatat sebagai pengurus partai. Dan itu saat itu sedang sensitif sekali ya, era reformasi itu. Dimarahin bener kan? Dimarahin bener. Pak Anang melihat proses Bapak dimarahi oleh pimpinan waktu itu. Iya, Bapak diam aja. Kemudian karena dekat masjid kan. Ada adzan itu Bapak izin, Pak saya izin sholat dulu, habis ini dimarahin lagi nggak apa-apa, tapi perlu Bapak ingat dulu saya juga PNS tapi diperintah untuk jadi komisaris Golkar. Sekarang kalau saya jadi pengurus PKB politik, apa bedanya katanya. Kemudian ke masjid, setelah ke masjid itu ternyata Bapak tidak kembali lagi ke ruangan kepala Kemenak, malah pulang. Pulang begitu aja. Menarik, oke. Pulang begitu aja. Pulang itu ya satu momentum pagi kalau nggak salah, Bapak itu sambil nyeruput kopi kan, perokok berat begitu ya. Bilang ke ibu, Bu, paling bulan depan kita saya sudah nggak gajian. Ada pemikiran ke arah sana karena keputusan personal itu ya yang beresiko. Nggak gajian. Karena tadi saya nggak kembali ke ruangan, kapan itu saya nggak kembali ke ruangan kepala Kemenak ketika dimarahin. Sudah. Ya Bapak, Ibu ya. Bapak menyampaikan itu ke Ibu dan Ibu menerima. Betul, Ibu ya menerima begitu saja. Jadi saya kayak pas nonton film Hamka, saya juga pernah melewati masa-masa itu. Iya Mbak, beneran itu. Langsung reflektif. Iya. Karena menyaksikan secara langsung. Bapak juga dulu pernah begini. Dan memang terkonfirmasi Bapak dilepas dari status. Nah, ternyata dalam perjalanan. Bulan depannya masih gajian, Alhamdulillah. Allah masih menyelamatkan. Allah melindungi. Iya, pilihan itu ya yang kemudian dimaklumi ya. Iya. Oke. Itu salah satu momen yang menarik sekali dan kemudian Pak Anang pun memang terlibat aktif sekali lagi karena faktor keluarga dan lingkungan dan terjun politik di usia relatif boleh muda. Ngopi dulu. Boleh Pak, ini kebetulan kami siapkannya teh. Nanti kalau kita ada jumpa lagi gitu kalau ada jumpa lagi pertemuan berikutnya kami siapkan kopi. Mohon maaf ya Pak, tadi kami nggak tanya dulu ya. Nah, ya sambil ngilangin redek itu. Aduh, soalnya ngobrolnya seru. Kalau cerita masa lalu itu pasti ada momen memorabilianya, deg-degannya. Nah, sekarang saya lanjut nih Pak, karena hari ini kita ngobrolin strategi Lumajang dalam menata sampah dan menjaga Kabupaten Lumajang itu sendiri.
Saya akan mulai dari pertanyaan yang umum terlebih dahulu karena berkaitan dengan tema kita. Bapak di Komisi D, itu kan yang dikelola pembangunan dan tata ruang, pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, termasuk isu pengendalian lingkungan hidup. Jadi ini sesuai dengan posisi Bapak di Komisi D DPRD Jawa Timur. Kita bicara sampah. Satu, fakta menarik, Jawa Timur adalah provinsi kedua di Indonesia penghasil sampah terbanyak setelah DKI Jakarta. Bisa dipahami karena jumlah penduduk Jawa Timur memang bisa dibilang cukup padat, betul ya. Di sisi lain ada data menarik, sumber sampah terbanyak itu ternyata 45% dari total 100% itu didominasi oleh sampah rumah tangga. Artinya masih menjadi PR kita bersama nih warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, berikutnya data yang menarik juga di Kabupaten Lumajang, ini data tahun 2023, tim riset kami, sampah rumah tangga di Kabupaten Lumajang posisinya tertinggi 34%. Berarti memang ada fakta dari rumah tangga sendiri harus mulai diolah dan dikelola. Saya akan memulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Pak Anang melihat kondisi sampah kita di Jawa Timur terlebih dahulu? Iya. Pertanyaan pertama kita lihat kayak debat kandidat. Oh enggak Pak, ini saya udah masuk ke tema. Jadi saya pengen kita bicara skupnya yang luas dulu dari sisi provinsi dan baru kita masuk ke dapil. Ya. Jawa Timur, sampah Jawa Timur. Sampah itu persoalan global. Dunia hari ini juga dipusingkan oleh sampah. Nah, kalau di Jawa Timur data yang kami terima itu sekitar 6,5 juta ton per tahun. Ada kurang lebih 800-an yang berhasil dikurangi dan 2,7 ton yang ditangani. Nah, selisihnya masih jauh ya Pak ya. Dari 6,5 juta. Jadi bayangkan Mbak, data timbulan sampah di Jawa Timur tahun 2024 sebanyak kurang lebih 4 juta ton per tahun. Rata-rata hariannya ya 11-an juta ton. Coba bayangkan, ngurusi sampah aja. Maka saya enggak pernah kepikiran mau jadi gubernur Jawa Timur, itu enggak. Per hari ada timbulan sampah 11.000 ton lebih ya. 11.000 ton itu besar sekali. Mau diapain tuh sampah? Iya kan? Coba kadang di ranah domestik kita aja ya. Yang terdekat deh, lingkungan rumah tangga, RT rumah RW tangga aja. Kita kan kadang sudah susah bener ini ngurusin sampah ini ya. Kalau misalnya kita tinggal di tempat yang padat penduduk, biasanya kalau di kampung itu kan ono jenenge jublangan. Ya, kan masih jublangan masih bisa itu, kita cari lahan kosong, kemudian digali buat dikumpulin situ sampah organik, ya kan? Orang Surabaya ngerti jublangan juga ya. Ngertos Panang. Nah, itu pun kalau misalnya udah numpuk kita bakar. Kalau kita bakar itu kan isu baru sebetulnya, mengganggu tentang dari sisi kita pernafasan juga. Kenyamanan udara kita dan pokoknya sampah bukan itu solusi problem. ya. Sampah itu problem. Makanya kalau biasanya ada orang yang kurang benar begitu, makanya dianggap sampah juga kan. Karena problem. Makanya mudah-mudahan kita tidak pada status itu ya. Amin Pak, amin. Harapan kita kan sebanyak-banyak manfaat. Oke. Itu ya. Faktanya dari total tadi yang Bapak sebut lebih dari 6,5 juta ton lah per tahun, ternyata yang ditangani baru sedikit sekali persentase. Bahkan di tahun 2024 aja ada lebihan atau timbulan sampah itu lebih dari 4 juta ton. Nah berarti kalau setiap harinya 11.000, padahal sebagian dari sampah itu rumah tangga. Ini secara logika ya. Padahal sampah organik itu bisa dikelola jadi pupuk atau kompos gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata masyarakat entah abai. Karena kalau nggak tahu sekarang juga banyak informasi beredar tentang cara pengelolaan sampah. Ini kan bicara kesadaran ya Pak ya. Menurut Pak Anang sendiri, apakah sistem pengelolaan sampah kita di Jawa Timur, nantinya di Lumajang juga, sudah cukup bisa mengurangi tumpukan sampah, lebihan atau timbulan yang muncul ini? Pengelolaan, karena kita punya ada tempat pembuangan akhir, kemudian ada bank sampah, kan ada beberapa strategi sebetulnya. Tapi itu sudah cukup nggak sih untuk mengelola sampah kita? Ya, sebenarnya ada banyak ya kreativitas yang ditunjukkan oleh masyarakat kita. Bagaimana sampah plastik itu menjadi olahan yang produktif. Ada banyak tas dari
dari Mm-mm. dari sampah-sampah Bahan-bahan, plastik, dari betul, bahan-bahan sampah. plastik itu, Mhm. sampai pada baju pada event tertentu, karnaval apa, Mhm. dibuat dari plastik, dari sampah plastik. Kemudian juga diproduksi menjadi biji plastik. Tapi semua itu tentu masih belum menyelesaikan persoalan-persoalan sampah. Yang sudah Khususnya bertahun-tahun ya, yang sudah khususnya sampah bertahun-tahun. plastik. Ya. Nah, paling tidak ada sekian kebijakan, mulai dari pengurangan penggunaan kantong plastik. Kita kalau kemana-mana, ke retail, ke toko modern, Ya. sudah tidak kita jumpai Iya. kantong-kantong plastik. Nah, itu kan Satu upaya untuk meminimalisir timbulan penggunaan, sampah ya. plastik baru. Mhm. Toh kalaupun jadi produk tertentu, jadi bahan rumah tangga misalnya, toh ujung-ujungnya akan kembali ke sampah. Ya. Jadi sampah lagi. Maka pemerintah tentu harus punya terobosan, punya kebijakan yang sekiranya bagaimana sampah, khususnya sampah plastik itu Bisa diselesaikan diselesaikan dengan bijaksana dengan ya, tuntas. dengan Dengan tuntas. tuntas. Sekarang saya beralih ke Lumajang. Ini perjalanan jauh Mbak, jadi agak batuk gitu. Dimaklumi Pak, dan sekarang Iya. memang musimnya pancaroba. Saya tadi, Bapak jangan salah, ini isinya wedang jahe. Oh gitu ya. Iya, saya siapin, saya bawa dari rumah tumbler karena saya jaga kondisi. Gitu ya. Saya lanjut ya Pak ya, jadi ngobrolin. Nggak apa-apa ya kalau ada. Nggak apa-apa, sangat iya, dimaklumi, iya, sangat iya, dimaklumi. iya. Bapak, kita lanjut ya. Kondisi sampah di Lumajang sendiri hari ini lewat program yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten dengan dukungan dari anggota legislatif, bagaimana Bapak melihat Lumajang? Kita bicara Lumajang ya. Iya, sejak 2022 Pemkab Lumajang menerapkan program Mama Risa. Namanya seksi banget, Mama Risa. Iya. Padahal artinya apa tuh Mama Risa? Masyarakat mandiri sampah. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sampah dan membayar retribusi sampah. Tujuan retribusi itu untuk pengembangan TPS dan tempat pembuangan akhir di tempat mereka masing-masing. Jadi masyarakat sudah turut berpartisipasi dari sisi pengolahan maupun pembayaran retribusi. Iya, tapi Mbak, saya tunggu bagian tangan tapinya. pemerintah saja Ya. tentu tidak cukup. Maka yang sangat dibutuhkan untuk menangani sampah ini ya partisipasi publik. Makanya pemimpin yang punya karakter solidarity maker itu yang memang kita harapkan. Ya. Pemimpin yang bisa menggerakkan partisipasi publik. Taruh satu misal, kalau di Lumajang itu ada banyak perlombaan. Perlombaan lingkungan bersih, kemudian sungai bersih, sehingga tidak lagi ibu-ibu itu buang pempes di popok sekali pakai di sungai, di pinggir jalan. Nah, itu kan butuh kesadaran bersama, kesadaran Betul. bersama. Nah, makanya bagaimana tentu tangan pemerintah tidak akan menyelesaikan semuanya. Nah, kalau misalnya ada begini, kalau garis tangan takdir itu adalah garis tangan, maka genggamlah. Nah, yang menggenggam itu tugas pemerintah. Nah, sisanya yang tak tergenggam Tidak itu berhasil tergenggam. ayo diselesaikan dengan kesadaran masyarakat. Wah. Jadi memang bagaimanapun disadari butuh partisipasi segenap stakeholder, termasuk para pelaku usaha yang ada di sekitar ya, industri-industri. Bulet-bulet ya jawaban saya Mbak ya. Enggak Pak, ini artinya gitu ya? semua pihak harus saling terlibat, saling support. Iya. Kan harapannya seluruh stakeholder, karena lagi-lagi siapa sih yang kemudian menghasilkan sampah selain rumah tangga? Ada industri, ada industri. fasilitas umum, ruang publik yang memang di situ dijumpai titik-titik sampah. Jadi ya saya sepakat bahwa sampah ini tanggung jawab bersama. Yang paling sederhana itu, Ya, terutama betul. bapak-bapak. Tapi sekarang yang merokok itu kan tidak bapak-bapak saja ya. Saya kadang kalau makan di mall begitu ya, itu ketemu Sudah ada smoking area padahal. Ya, itu pakai jilbab tapi merokok, gitu kan? Mbak merokok enggak itu? Saya tidak Pak. Oh, alhamdulillah. Dan alhamdulillah suami juga tidak. Paling tidak kita kaum laki-laki ini
Sadar itu diri ya. sadar diri. Kalau misalnya merokok di ruang publik, Ya. jangan sampai putung rokoknya itu kemudian Keleleran. diselempit denggone pot, dibuang sembarangan. Ayo cari tempat sampah. Tuh, etika Taruh di perokok, tempat etika sampah. perokok ya. Ya benar ini. Kita kaum laki-laki ini kan Sepakat. kan begitu kan. Enakan ngobrol berdiri nunggu Grab begitu kan. Nah, Mulai no. lupa Ya. no ya. Mau itu puntung rokok, mau itu permen karet, apapun deh. Bahkan Ya apapun, apalagi yang bahan-bahannya plastik ya, nah, Mbak. itu dia. Karena kita membuang plastik itu sama dengan investasi penyakit untuk Masa depan kita. Masa depan kita. Sepakat. Untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sekarang saya balik lagi ke Dapil ke Lumajang. Saya permisi baca data komposisi sampah Lumajang hari ini tuh paling banyak sisa makanan, Pak. Paling banyak sisa makanan. Berarti ini lagi-lagi mohon koreksi kalau saya salah. Kalau sebetulnya sampah organik itu bisa dikelola, lagi-lagi ya, apakah dalam pandangan Bapak pemerintah harus lebih masif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi bagi masyarakat bahwa sampah ini, termasuk diantaranya sisa makanan ini, apabila diolah bisa jadi cuan gitu. Karena saya tahu kemarin sempat ada berita sudah ada programnya sebetulnya, Magot dan lain-lain. Tapi kan mungkin hanya satu wilayah saja, yang lain belum tertular, belum terekspos gitu. Ya, saya beberapa waktu lalu ketemu Mr. Jasper. Siapa itu beliau? Mr. Jasper itu orang Tiongkok. Kebetulan PNS dia, birokrat lah di Tiongkok itu. Oh, oke. Dia bercerita tentang Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih yang dapat fasilitas anggaran, baik itu dari melalui pemerintah, APBN. Ya, walaupun melalui skema pinjaman ke Himbara misalnya, tapi cukup fantastis dana yang akan dikelola. Mr. Jasper itu sempat bilang begini, kayaknya Indonesia belum itu deh. Belum itu tuh belum siap atau sumber daya manusianya untuk mengelola uang itu belum. Kenapa beliau menyampaikan itu? Ya, dari sisi karena habit culture ngolah uang itu kan juga ada ilmunya butuh sendiri. manajemen. Iya. Betul. Ada ilmunya sendiri toh, Mbak. Pengelolaan yang baik. Betul. Iya, iya. Saya aja misalnya punya uang sekian, itu pun kadang bingung. Bisa diputer atau habis di saya untuk konsumsi gitu kan? Konsumsi atau bisa pakai usaha. Produktif. Kalaupun dibuat usaha, usaha apa? Kita pun masih bingung karena belum kebayang. Ada proses hulu ke hilir kan, nggak sekedar apalagi bangun. tidak punya skill kewirausahaan ya. Nah itu, maka sebaiknya masyarakat itu dibuatkan alat atau diberikan alat teknologi yang membantu, memudahkan. Ya, membantu masyarakatnya. Misalnya di bidang pertanian, ya apa misalnya kalau itu pertanian Polowijo, cabai dan seterusnya, tinggal diolah, disiapkan alat penyimpanan yang bisa lama. Ketika misalnya harga cabai itu murah, ya udah disimpan aja, nggak usah dikeluarkan ke pasar. Nah itu sih. Itu menurut saya, urusan saya, menurut saya sih, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ataupun kabupaten kota itu memberikan itu terhadap masyarakat. Misalnya misalnya di setiap kecamatan itu dibuatkan alat pengelolaan sampah plastik yang itu menjadi biji plastik atau seterusnya. Saya dan membaca seterusnya. Taruh misalnya sudah ada banyak pabrik wood pellet yang itu bahan bakunya dari ranting-ranting serbuk-serbuk. Nah itu kan sangat ini Mbak. Bahkan membantu. Bisa kolaborasi dengan pihak industri, artinya kan penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Apabila misalnya modalnya skemanya 50-50 pemerintah dengan industri. Wah. Nah itu bisa bekerja sama dengan swasta. Bagaimana setiap ini tergantung potensi di masing-masing wilayah. Sepakat. Ini karena saya emak-emak rumah tangga Pak. Jadi kemarin ada satu alat, satu brand begitu ya. Mereka launching produk harganya cukup mahal untuk ibu rumah tangga. 6 jutaan, tapi bentuk alatnya itu semacam Magicom dalam ukuran yang sedikit lebih besar, sehingga semua sampah organik rumah tangga dalam satu hari itu bisa diproses di situ. Dia akan semacam menggiling begitu dan kemudian mengeringkan sekitar 6 jam, dia akan menjadi serbuk pupuk kompos.
tapi wattnya tinggi Pak. Jadi ada isu nih, satu sisi alatnya mahal, Kemudian sisi kebutuhan lain kebutuhan listriknya tinggi. Nah, tinggi. kalau bayangan saya anggota legislatif mendorong pemerintah untuk membuat teknologi serupa secara masif, yang pertama ya, secara masif dengan ramah lingkungan, artinya listriknya juga kebutuhannya tidak besar, itu akan sangat fantastis sekali. Apalagi kita punya anak-anak hebat, akademisi yang mereka pasti bisa melakukan riset menuju ke sana. Ini salah satu bayangan saya, karena datanya kebanyakan sampah mayoritas dimulai dari rumah tangga, yang sebetulnya itu bisa selesai di rumah tangga, tidak menjadi beban TPA dan juga TPS, tidak menjadi beban pemerintah. Kalau setiap rumah tangga punya alat serupa ini Pak, artinya pengadaan ya dengan harga yang terjangkau. Bagi yang mampu ya beli, tapi bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan ya ada anggaran dari pemerintah untuk menyediakan itu. Keren itu. Tolong diusulkan. Tolong diusulkan ya. Tolong suara rakyat diusulkan Pak, diteruskan. Karena bayangan kayaknya saya lebih cocok Mbaknya jadi aduh jangan dong Pak, kita berdua dong Pak. Nanti kita jalan bareng Pak untuk masyarakat. Jadi ini yang di benak saya, sudah mulai ada rumah tangga karena ada influencer yang berbagi di media sosial terkait alat ini, banyak yang kemudian mengikuti, tapi memang isunya masih harga dan listrik, serapan listrik. Jadi saya bayangkan kalau lewat anggota legislatif Bapak membantu menyuarakan, biasanya harga mahal itu ketika belum ada pesaing. Betul. Atau faktanya memang begitu. Ya, suppliernya masih satu itu. Betul. Ya, sama kayak handphone zaman dulu kan Pak, awal-awal harga berapa, speknya gimana, makin kesini harga terjangkau, speknya tinggi. Nah, kalau misalnya ada pengadaan yang cukup besar dengan kebutuhan yang masif, saya pikir itu akan juga jadi murah. Betul. Nah, saya sepakat dengan penyelesaian sampah itu ya. Mulai dari rumah tangga dulu. Iya, sudah di ranah domestik diselesaikan secara domestik begitu. Nggak sampai membebani tempat pembuangan akhir. Itu keren, Mbak. Itu terjadi Pak, karena kan itu pikiran sendiri atau ini ya? Kok hasil diskusi dengan banyak pihak Pak. Jadi kami tahun ini di RT RW kami itu lombanya lingkungan hidup kan Pak. Oh gitu ya. Jadi di masing-masing RT. Ketua RT. Oh tidak Pak, belum. Ya. Jangan, saya masih terlalu muda. Saya bukan Gen Z yang bisa jadi ketua RT lagi viral. Tapi artinya keren itu Mbak. Kepedulian itu sudah ada Pak. Mulai dari rumah tangga kepedulian itu sudah ada. Jadi di tempat kami masing-masing ketua RT itu mengupayakan ada lahan kosong yang memang diolah selain untuk tanaman obat-obatan ya, toga, tapi juga ada alat yang memang untuk mengolah itu. Jadi saya bayangkan Pak, anggaran pemerintah, kita bicara provinsi ya, karena lingkup Pak Anang di provinsi. Saya titip disampaikan, anggaran pemerintah itu nanti salah satunya dialokasikan masing-masing RT Pak, memiliki alat untuk mengolah kompos itu yang dalam 1 hari dia bisa kemudian mengering dan kemudian bisa langsung disebarluaskan untuk tanaman-tanaman warga. Betul. Jadi nggak numpuk di TPA dan TPS. Ini titip Pak, selain ide Koperasi Merah Putih yang sebetulnya sangat baik, tapi kita bicara bagaimana lingkungan ini bisa terjaga, jumlah sampah setiap harinya seminimal mungkin kita tekan, dan anak cucu kita ke depan punya ruang hidup yang layak Pak di Indonesia. Saya bahagia ini Mbak, karena dapat masukan yang luar aspirasi biasa. Ya Pak ya, mudah-mudahan tersampaikan. Saya kebayang itu. Karena teknologinya sudah ada. Teknologinya sudah ada ya? Teknologinya sudah ada. Diproduksi oleh? Ada satu perusahaan. Tapi sebelum bicara itu Pak, bahkan ada UMKM yang bikin alat, kalau buat pertanian kan ada alat pencacah Pak. Jadi daun-daun kering. Nah minimal satu RT punya itu bagus sekali Pak. Jadi daun-daun kering, kemudian ini kita bicara organik ya, pengelolaan sampah organik. Karena kalau udah yang plastik dan lain-lain mungkin teknologi akan sedikit berbeda. Tapi mulai dari RT, sampah organik itu selesai. Itu udah luar biasa Pak. Mana kameranya ini? Kameranya di sini Pak. Bu Gubernur. Nah kebetulan. Ya Bu Gubernur, ini ada Gen Z. Yang punya pikiran luar biasa tentang pengelolaan sampah. Saya pikir karena ini juga disampaikan ke saya, maka tentu ini harus menjadi pikiran bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwasanya sampah domestik harus diselesaikan domestik pula. Alatnya sudah ada, tinggal bagaimana menganggarkan paling tidak ada kabupaten kota yang menjadi pilot project bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Saya harap ini bisa didengar oleh Bu Gubernur dan ini menjadi program ke depannya.
Sudah langsung saya Sudah sampaikan langsung Pak ke ya gubernur ini disampaikan Mbak Pak. ya. Dan boleh mungkin salah satu pilot projectnya karena Bapak dari Dapil Lumajang Ya. dimulai dari Kabupaten Lumajang. Ya, Karena tadi salah satu isu yang Lumajang ini yang dikenal justru Tumpak Sewunya, Semerunya. Padahal Lumajang juga punya potensi alam yang luar biasa dan masyarakat yang juga luar biasa juga. Jadi ini kayaknya sebagai closing statement Pak, harapan untuk masyarakat Kabupaten Lumajang kepada pemerintah ya, atau harapan dari Bapak sebagai anggota legislatif kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten supaya isu lingkungan hidup ini selesai di Lumajang. Sesuai tema kita, menata sampah, menjaga Lumajang. Tapi saya request closing statementnya lebih dekat dengan mikrofon, disampaikan ke kamera Bapak. ya. Al-ijad ila mahwal aslah, sumal aslah, fal aslah. Continuous improvement. Kita harus selalu berinovasi dalam keseharian kita, terutama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, daya inovasi kita, daya inovasi masyarakat kita, daya inovasi pemerintah kita untuk menyelesaikan persoalan sampah di Jawa Timur, saya pikir itu menjadi keniscayaan. Saya percaya sampah di Jawa Timur akan tertangani dengan baik, dengan kebijakan yang baik. Terima kasih Ya, Haji Mbak. Anang Ahmad Syaifuddin atas waktunya. Senang sekali Bapak bisa mewakili suara kami di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang Bapak ikhtiarkan ini gak cuma bermakna untuk masyarakat Lumajang dan khususnya keluarga, kawan-kawan. Ini kalau ada podcast lagi, saya hostnya, Mbak narasumbernya gitu ya. Jadi dibalik gitu Iya, ya Pak ya. iya, nggak Yang ada pede malah saya kita ini. ngobrol ya Pak. Iya. Ini karena pengaruh saya ketemu banyak orang Pak. Gitu Saya ya. ketemu Pak Anang, ketemu banyak orang, saya dapat banyak informasi yang menarik yang kemudian saya hubungkan satu sama lain dan ternyata kalau kita mau kerja bareng Pak dengan niat membangun Indonesia, Jawa Timur Boleh. sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Pak Anang, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Sama-sama, Sesuai kesepakatan kami undang lagi episode berikutnya. Mohon berkenan untuk tampil kembali di sini. Insya Allah. Kita bicara isu lain yang juga penting dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami tunggu Anda untuk kembali menyaksikan program Podcast Saja, Podcast Sapa Jawa Timur, persembahan Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Rizky Putri pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di Podcast Saja berikutnya. Atur nuhun sangat.